Dilansir dari merdeka.com, 4 orang dalam satu keluarga di Jalan Mawar Indah Blok CH16 RT 8 RW 19 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dikeroyok dan dianiaya hingga mengalami luka-luka. Pelaku melakukan perbuatan itu setelah korban menagih utangnya sebesar 900 juta. Kapolsek Medan Satria Kota Bekasi Kompol Agus Rohmat mengatakan pengeroyokan ini terjadi pada Jumat 10 September malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan motif pelaku agar korban tidak lagi menagih utangnya. Tersangka pelaku penganiayaan berjumlah 6 orang yakni AJ, BP, S, E, OS, dan MA. Seluruhnya sudah ditangkap. Pelaku datang berpura-pura membayar utang sebesar 900 juta, kata Agus pada Senin 13 September kemarin. Sebelum datang, pelaku dan korban berkomunikasi lebih dulu lewat telepon seluler. Sampai di lokasi kejadian, menumpang satu unit mobil hanya AJ yang masuk menemui korban T. AJ meminta ada yang menjadi saksi penyerahan uang, lantas T memanggil istri, ibu, dan anaknya. Pelaku memanggil 5 temannya, katanya. Tak ada penyerahan uang sebesar 900 juta, justru ke-6 pelaku melakukan pengeroyokan dengan beragam senjata, mulai dari alat semprotan berisi air cabai, pisau, hingga alat setrum. Akibatnya para korban mengalami luka-luka. Setelah menganiaya korban, pelaku pergi meninggalkan rumah korban, katanya. Korban berteriak meminta bantuan. Teriakan itu mengundang perhatian. Sebelum kelompok pelaku keluar kompleks, petugas keamanan lebih dulu mengunci pagar perumahan. Alhasil para pelaku terjebak. Polisi yang menerima laporan sergam Polisi yang menerima laporan segera menuju ke lokasi. Ke-6 pelaku lalu dibawa ke Mapolsek Medan Satria untuk menjalani pemeriksaan. Setelah cukup bukti, ke-6-nya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dan ditahan. Polisi menyita barang bukti sebilah pisau, 2 alat setrum, sepucuk senpi softgun, sepucuk senpi rakitan berikut 7 butir peluru, 2 ikat tambang, 4 pasang borgol, 2 lakban hitam, 6 pasang sarung tangan karet, 3 buah semprotan mata, dan 1 unit mobil Honda Jazz bernomor polisi B1810 RFD. Selain itu, dilansir dari tribunjateng.com,
Satu keluarga menjadi korban penganiayaan di Harapan Indah, Kota Bekasi. Dalam kejadian tersebut berinisial AJ rupanya seorang penipu ulung. Kapolsek Medan Satria Polres Metro Bekasi Kota Kompol Agus Rohmat mengatakan AJ merupakan otak dari aksi kejahatan yang terjadi pada Jumat 10 September 2021 malam. Dalam melancarkan aksinya, AJ mengajak 5 rekannya dengan alibi membantu menagih utang di rumah korban. Padahal sebenarnya AJ lah yang memiliki utang kepada korban bernama Tommy senilai kurang lebih 970 juta. Pelaku mengajak kepada pelaku yang lain berpura-pura menagih utang, padahal sebetulnya pelaku yang punya utang ke korban, kata Agus di Mapolsek pada Senin 13 September 2021 kemarin. Teman-teman pelaku tidak tahu kalau pelaku utama itu berinisial AJ yang punya hutang 900 juta. Tambahnya, sesampainya di kejadian korban Jalan Mawar Indah Perumahan Harapan Indah, para pelaku ini terpancing melakukan penganiayaan. Sebelum itu AJ dan korban bernama Tommy janjian untuk bertemu di kediamannya untuk membayar utang secara tunai. Pelaku berpura-pura kepada korban akan melunasi utangnya dengan catatan harus ada saksi kedua belah pihak. Jelasnya, Agus mengatakan para pelaku dijerat pasal 170 KUHP pidana tentang penganiayaan, ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun. Selain itu mereka juga dikenakan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Pihak kepolisian sampai saat ini masih mendalami apakah 5 teman AJ di atas Pihak kepolisian sampai saat ini masih mendalami apakah 5 teman AJ diajak atas dasar iming-iming uang atau semacamnya. Nanti kita dalami lagi jika dari 6 orang tersangka ini hanya 2 orang yang tidak kenal sama AJ, sisanya saling kenal. Jelas dia. Kelima tersangka lain berinisial BP, S, E, OS, dan MA. Seluruhnya termasuk AJ kini mendekam di tahanan Mapolsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak hanya itu, dilansir dari poskota.com.id, Dodi Sutriyadi berusia 57 tahun yang juga sebagai kepala keluarga masih tak percaya bahwa keluarganya menimpa kejadian yang hampir dapat menewaskan dia dan keluarganya pada Jumat 10 September 2021 malam lalu.
Atas kejadian tersebut, para korban mengalami luka, diantaranya Tommy, anaknya, terkena sayatan pisau di bagian lengan, lalu istri korban didapati luka memar dan lecet di bagian lengan kiri akibat alat setrum, sementara ibu korban juga mengalami luka lecet pada lengan kanannya dan juga terkena alat setrum. Dodi mengatakan peristiwa yang hampir merenggut nyawa semua keluarganya kepada poskota.co.id. Ia mengatakan bahwa sang istri dan si anak Dodi mengatakan peristiwa yang hampir merenggut nyawa semua keluarganya kepada poskota.co.id. Ia mengatakan bahwa sang istri dan istri anaknya Tommy langsung dibawa ke Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi untuk dilakukan visum. Anak saya, istri sama mantu saya larikan ke RS Ananda Kota Bekasi untuk dilakukan visum, ujar Dodi Sutriyadi saat diwawancarai oleh awak media pada Minggu 12 September 2021 siang. Saat dibawa ke rumah sakit tersebut, Dodi Sutriyadi mengatakan bahwa istri, anak dan mantunya tidak sampai dirawat dan langsung dibawa pulang ke rumah. Ya alhamdulillah tidak ada yang dirawat, hanya luka lecet bekas setrum lalu boleh pulang, ujar Dodi menambahkan. Namun Tommy yang merupakan teman dekat tersangka yang juga dianiaya mendapatkan luka sayatan pisau yang cukup parah hingga membuat dia harus dijahit sebanyak 12 luka jahitan. Tommy, anak saya sepertinya yang paling parah karena mendapatkan 12 luka jahitan karena luka sayatan pisau dari salah satu penganiaya pada Jumat 10 September lalu, keluhnya. Kejadian tersebut diketahui hanya karena persoalan hutang piutang yang dimana tersangka AJ diduga melakukan jalan pintas dengan berusaha menganiaya korban dan keluarga yang hampir menewaskan semua keluarga dari keluarga Dodi Sutriyadi karena sesuai jatuh tempo 6 bulan AJ tak kunjung membayar hutang sebesar 970 juta. Kalau di total kira-kira mencapai 970 juta. Dia itu menawarkan investasi ke anak saya, minjamnya sementara setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2021, ucap Dodi Sutriyadi pada Minggu 12 September 2021 lalu.